Selamat atas peluncuran satelit Merah Putih 2 ini. Terima kasih. Ini sebetulnya satelit Merah Putih 2 ini perannya dalam upaya kedaulatan digital kita apa, Pak? Jadi satelit ini salah satu fungsinya adalah nanti untuk digunakan sebagai backhaul yang menghubungkan misalnya BTS dengan elemen network yang lain. Jadi memang tidak didesain untuk langsung komunikasi atau dengan HP gitu ya, tapi akan membantu operator lain, misalnya operator seluler untuk mengembangkan networknya di daerah yang remote, sehingga nanti sebenarnya itu juga secara nyata akan meningkatkan konektivitas kita di beberapa daerah terutama yang remote. Jadi sasarannya bukan untuk end user ya, bukan untuk justru membuka opportunity baru ya. Bisa seluler, bisa operator bisa gitu yang akan pakai. Karena ya secara teknis sih bisa dipakai end user, pakai antena itu, antena parabola kecil gitu. Tapi bukan itu desain utamanya. Berapa banyak yang dipakai sendiri oleh kelompoknya Telkom dan berapa yang didedikasikan untuk disewa? Sebagian besar kan dipakai untuk eksternal. Eksternal. Ya. Kalau di Telkom yang banyak pakai nanti Telkomsel. Kalau implikasi lebih luasnya gimana Pak ini? Apa ya? Terhadap sosial ekonomi dari Ya artinya kalau konektivitas itu merata kan jadi pasti dampaknya ke ekonomi positif juga kan. Nah, karena kan ya kalau kita ada coverage, ada konektivitas broadband di suatu daerah yang tadinya nggak ada itu akan, meskipun kita tahu bahwa masalah kita kan nggak hanya coverage ya, kayak masalah kita kan satu coverage itu selesaikan. Nah, kedua adalah jumlah orang yang pakai smartphone, karena kan masih banyak juga yang belum pakai smartphone. Ada kalau misalnya 20%-an daerah, nah itu juga perlu solusi lain lah. Nah, terus kemudian juga affordability, jadi kemampuan orang untuk membayar langganan broadband, beli pulsa lah gitu ya. Itu juga another isu juga yang perlu di-solve juga. Pak ini kenapa milih Thales Alenia spesifik? Sebenarnya dulu melalui tender. Nah si Thales ini ada 4 atau 5 ada 5 bidder yang kita undang, seluruh pabrikan satelit yang terkemuka di dunia lah. Nah yang ketentuannya adalah mana yang memberikan harga per kapasitas paling murah, jadi per gigabit paling murah. Nah waktu itu ada banyak solusi macam-macam. Ada kalau harga satelitnya lebih murah, tapi dia kapasitasnya lebih rendah, sehingga per gigabitnya lebih tinggi. Nah Thales ini adalah yang memberikan solusi paling bagus, kapasitas besar, harga per kapasitas juga paling murah. Itu yang kita pakai gitu. Karena dengan begitu kita harapkan secara bisnis plan akan paling positif lah dibanding yang lain. Ini satelit keberapa yang ditangani oleh Telkomsat? Kalau Telkomsat ini satelit ketiga. Jadi kita tuh sudah pernah punya satelit, ini yang ke-11 satelit. Tapi yang lain udah pada habis umurnya, ada satelit ada Palapa A, B dan seterusnya. Nah yang masih hidup itu sekarang yang tinggal Telkom 3S sama satelit Merah Putih yang pertama lah. Nah ini yang menjadi ketiga yang dioperasi barengan. Kalau dari sisi bisnis, seberapa besar kontribusi pengelolaan satelit ini untuk Telkom? Berapa persen? 5%? 10%? Nggak nyampe? 5%. Tapi memiliki satelit satu keharusan ya? Ya kita yakin ini Pak, kita yakin bahwa negara kita ini kan peluang banyak yang di remote itu. Untuk bisa melakukan broadband secara merata itu akan kita butuh satu fiber optik lah. Tapi kan nggak semua rumah bisa dijangkau fiber optik. Secara teknis maupun secara finansial viable. Nah sehingga butuh platform kedua itu yang fixed wireless. Nah yang lebih remote lagi itu mau ya pakai satelit. Umur pakainya berapa nih Pak? Umur pakainya desainnya 15 tahun. Insya Allah bisa lebih banyak dari itu.